Ini informasi, sorry potong. Semenjak dia dilaporin pertama, saya sudah, sekarang for your information aja biar dengar semua. Saya sudah undang 15 yang di TO termasuk Paul Chang dan saya untuk Mm-mm. bikin paspor. Saya akan mengedukasi dengan tanpa ragi juga mengenai mengenai suaka politik ya. Ada 2 jalur, ke Amerika atau ke mana saja, apply di sana, atau yang kedua masuk ke itu. Nah, kembali lagi di poin ini saya sudah ajak juga ya, mereka itu sudah proyek kita udah siapkan di sini, di Amerika juga dengan orang-orang yang mau menyambut mereka, karena poinnya gampang sekali ya. Strong case itu kalau pindah agama aja udah 70% strong case itu. Ya, tadi dari Amerika dulu nih, Pak Tony Bastaman, silakan. Oke, Ya, shalom saudara kekasih, luar biasa. saudara seperjuangan. Tadi pertama saya menanggapi dari Pak Jenderal Tobing, memang kita harus concern keamanannya Kece sendiri. Ya, saya pribadi nggak percaya dengan Barreskrim. Nah, walaupun udah muncul, kalau ada celah sedikit kan kita harus harus diamankan dulu. Nah, kemarin juga saya berbicara dengan itu di resmi dengan lawyer resmi, bagaimana caranya eh, tanpa menunggu Pak Kamarudin meminta ke PBB dengan hak asasi manusia, kita pun sedang bergerak ke arah sana. Tentunya ada teman-teman yang dulu pernah memunculkan kasus 98 dari LA, tapi waktu itu karena di rezim itu tidak ada respon. Nah, sekarang ini kita sedang bergerak. Nah, masalahnya kita kan, saya juga need advice tentunya. Kalau mungkin uh, lawyer yang resminya meminta suaka, ya meminta suaka politik, ke Amerika, yang saya dengar sih Indonesia di bawah ketek Amerika juga, dengan arti kata secara finance dan militer gitu ya, supaya gaungnya lebih besar. Nah, apakah selama ini bisa sambil kita bergerak, Pak Pausang dari bombardir di medsos, saya juga di Murtadin Internasional, dan ke arah HAM, ke arah HAM dan PBB tentunya. Ke arah sana kita juga apply for political asylum. Jadi mungkin kalau memang bisa, I need your advice, setelah ini perdana bisa dijemput. Kan sekarang kalaupun ada kasus bisa bisa virtual, Habib Rizik aja virtual kok. Itu Nggak bisa, kesananya. saya tahu maksudnya, tapi itu nggak bisa. Jadi yang bisa adalah sebaiknya kita bukan fokus ke melepaskan KC dari penjara, tetapi Keamanan. kita mau meringankan hukumannya KC dan kita mau kejar orang-orang yang lain ini, atau hapuskan undang-undang penistaan agamanya. Oke. Nah, yang Jadi, kedua, sebab kalau kita fokusnya ke membebaskan KC, ya, itu nanti Oke. bisa chaos di Indonesia nanti. Oke. Nah, bisa chaos. Jadi nggak boleh. KC nggak boleh selama undang-undang itu masih ada. Yang benar adalah kita harus serukan Kapolri. Ini kesempatan Kapolri ya dan Indonesia dan pemerintah Indonesia untuk bersih-bersih dari radikal. Jadi gunakan kasus KC ini ya buat bersih-bersih Indonesia dari khilafah. Kalau selama undang-undangnya masih ada dan KC terus kita larikan, ya nggak boleh karena sudah ditangkap. Wah, itu akan menghina Polri sekali. Kita akan membuat Pak Kapolri ini memakan buah si malakama. Itu saran itu menurut saya. Tetapi yang benar adalah kita fight, kita jaga keamanannya Pak KC, ya. Tetapi kita mau peringan hukumannya. Ya percaya saya di penjara ya Pak Tony kan juga pernah di dalam, ya. Di dalam itu kan cuma titiknya doang. Yang penting kita kasih makan yang benar, kita bikin dia jadi bintang di dalam, buat jadi berkat. Nanti di penjara juga banyak yang dibaptis sama dia kayak Pak Saifuddin. Kalau Saifuddin baptis 280, KC baptis 560 ntar. Pasti. Double porsi urapannya. Sure. Nah, itu yang mau kita support. Tetapi kalau kita melepaskan KC, maka kita harus hapuskan undang-undang penistaan agamanya. Begitu, Pastor. Ya. Itu ini saya begitu. Kami artinya bukan berarti punya saya yang paling benar. Kita lihat Pak
Saifuddin Ibrahim maunya apa juga, kita kan harus dengarkan juga atau tim kita atau dan Pak Ya. Kacenya sanggup apa enggak. Itu tadi sanggup Ya. apa enggak. Tapi so far kemarin habis digebukin beliau tidak masih bisa kekeh walaupun ada sudah takutnya minta ampun tapi masih ada keberanian buat lapor balik. Wah, kita harus acung jempol sampai so far ya. Artinya ini perjuangan, kita nggak bisa bilang KC pasti tuntas sampai akhir. Jangan berharap terlalu banyak, tapi kita berdoa, Pastor. Jadi jangan kecewa nanti kalau KC gugur di tengah jalan. Tolong teman-teman jangan kecewa. Kita sudah lakukan yang terbaik yang kita bisa, tapi pokoknya kita mau peringan hukumannya supaya jangan kena. Karena pasalnya tiga lapis ya, bisa 6 tahun minimum itu. Minimum bisa kena 6 tahun tuh. Karena ada hoaxnya tadi kan. Tapi bisa nggak supaya cuman 2 tahun saja, ya kan? Jadi normal. Semua rata-rata penistaan agama 2 tahun rata-rata. Yahya Waloni juga 2 tahun. Jangan nanti KC kena 2 tahun, Yahya Waloni cuma 10 bulan kan kurang aja. Wah kita, makin kencang di sini nanti. Ya, makin kencang 24 jam tuh saya janji, saya rekam suara saya tak putar-putar 24 jam deh pokoknya. Ya. Kalau perlu saya pakai begitu yang banyak semua, viralkan semua. Saya yakin teman-teman juga mau viralkan kok. Wah, pokoknya nanti ngeri-ngeri, nanti isinya lebih ngeri seperti Pak Jenderal tadi bilang. Saya masih pakai perasaan ya, karena saya masih menjaga, saya masih berharap Indonesia bisa dipulihkan. Karena makanya saya juga hati-hati. Saya pakai terukur. Tapi nanti saya janji tidak akan nggak pakai ukuran lagi. Kalau sampai terjadi ketidakadilan yang lebih parah, wah benar-benar nggak pakai ukuran lagi saya. Ya. Tapi usulannya Pastor Tony benar, harus mulai dari sekarang. Nah, kecuali Pastor, dari awal KC kan dulu sudah saya tawarin kemari. Itu. Ya. Nah, Yudi Mulyana juga sudah saya tawarin kemari. Oh, ada rekamannya kan dulu pernah. Tapi kan akhirnya ketangkap Yudi Mulyana. Nah, ceroboh dia. Nah, saya berharap Pastor Tony ya dengan teman-teman lain koordinasi seperti teman-teman kita yang lagi di TO sama orang-orang Islam ini disiapin. Ya, semuanya. Ini informasi, sorry potong. Semenjak dia dilaporin pertama, saya sudah, sekarang for your information aja biar dengar semua, saya sudah undang 15 yang di TO termasuk Paul Chang dan saya untuk bikin paspor. Saya akan mengedukasi dengan tanpa ragu juga mengenai mengenai suaka politik ya. Ada 2 jalur, ke Amerika atau ke mana saja, apply di sana, atau yang kedua masuk ke itu. Nah, kembali lagi di poin ini saya sudah ajak juga ya, mereka itu sudah proyek kita udah siapkan di sini di Amerika juga dengan orang-orang yang mau menyambut mereka, karena poinnya gampang sekali ya. Strong case itu kalau pindah agama aja udah 70% strong case itu. Ya, apalagi if you can prove you are in danger in your country, itu gampang sekali. Jadi kembali pindah agama nggak, kalau di Eropa sudah nggak dimasukkan lagi sejak 10 tahun yang lalu. Pindah agama itu menjadi salah satu disertasi saya ya. Ini tahun ini mudah-mudahan selesai. Ternyata kalau di sini masih, masih Pak. Makanya kalau yang jalur pindah agama harus ke Amerika, tapi kalau jalur kebebasan bicara dan persekusi itu larinya kemari. Kalau jalur pindah agama itu kalau sini udah nggak bisa, udah nggak bisa lagi. Ya, jadi kembali lagi saya bukannya itu ya, di kasus 90 kasus 98 itu bukan rahasia umum. Hampir 100.000 lebih orang udah dapat asylum, termasuk istri saya juga di sini. Nah, kembali lagi tadi Pak Jenderal Tobing, I wish katanya I'm in America. Mari kita goyangkan supaya gaungnya lebih besar juga gitu ya. Kan kalau dia ya, saya nggak janji surga tentunya, tapi ada jalur yang mungkin di sana nggak tahu. Jadi kembali lagi, ini kan udah internasional ya. Internasional, Pak Paul dihajar 2 poin. Kita dari luar mungkin Pak bolanya juga di Abi ini. Abi juga tentu ada strategi yang nggak bisa dikeluarkan semua kan, namanya politik kan. Betul nggak? Jadi kita di dalam dua sisi itu setuju sekali ya. Bagian saya saya menuju ke Murtadin Internasional, saya menuju ke bersama teman-teman di sini ke mana, International Amnesty, dan juga ke PBB tentunya. Itu sedang itu juga. Jadi kita merapat lah, sama-sama merapat. Oke, ini lanjut.